Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau memulai ibadah online kita. Mari kita persiapkan diri, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersatu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan Kau begitu baik. Kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan meskipun masih secara online Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau urapi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini pengagungan kami Tuhan. Kiranya Bapa, pujian kami ini berkenan bagi Engkau Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan dapat menjadi benih yang tumbuh Tuhan di tanah yang subur. Dan juga Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Kiranya Bapa setiap firman yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan saya percaya kita tetap antusias. Amin. Ya, tidak ada waktu ruang yang membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa dulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan kami percaya hari ini kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pemenang Tuhan. Kami mau belajar Tuhan daripada firman-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan Tuhan. Tuhan berkati, berikan kami hikmat pengertian Tuhan. Bukakan rahasia bagi kami Tuhan, untuk kami belajar daripada firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan memerdekakan kami. Firman-Mu Tuhan menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata kalimat yang keluar Tuhan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita sukacita sekali hari ini. Ya, kita tetap bersemangat. Tidak ada yang dapat membuat kita lesu, tidak ada yang dapat membuat kita lemah, ya, sebab Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Ya. Jadi hari ini dengan keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini, ya, saya percaya ada rencana Tuhan. Ya, walaupun di Indonesia ini saat sekarang ini ada virus-virus corona, ya, yang membuat orang jadi kacau balau, membuat orang jadi bingung, ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak akan bingung, kita tidak akan pusing. Amin. Saya percaya kita tetap semangat, sebab Tuhan menyertai setiap anak-anaknya. Amin. Ya. Nah, lewat COVID-19 ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, gereja biasanya nyaman dengan ibadah gedung, biasanya nyaman, aman, dan menikmati ruang AC dan sebagainya. Ya, tetapi saat sekarang ini saya percaya dan saya melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, setiap kita, saya melihat Tuhan ingin kita kembali kepada gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula itu sangat sederhana sekali. Tuhan ingin kita sederhana, Tuhan ingin kita beribadah kepada Dia bukan dengan segala sesuatu yang wah atau seperti apa, ya, tetapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita, ya. Walaupun kita sederhana tapi hati kita mau berfokus, kita mau tetap semangat, kita mau datang kepada Tuhan, ya. Jadi kita kembali kepada gereja mula-mula. Nah, di dalam gereja mula-mula, saya melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 47, di sana kita melihat bagaimana gereja awal-awal, ya, mereka berkumpul, mereka membangun rumah Tuhan. Mereka tidak akan lelah, mereka tetap semangat.
Ya. Nah, kita belajar dari situ, ya. Saya ingin membahas gereja mula-mula itu, kita melihat ya bahwa mereka berkumpul di rumah-rumah, ya. Mereka hanya datang ke bait Allah, ya. Itu adalah tempat mereka menerima firman. Tapi setelah itu mereka pulang ke rumah, dan di rumah masing-masing mereka berkumpul dan mereka memberi, mereka membagikan, mereka saling mengajar, mereka saling mendoakan. Wow, itu sangat luar biasa sekali, ya. Nah, sekarang ini, saat seperti ini, kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja. Nah, saya percaya ada maksud dan tujuan Allah untuk kita membangun rumah Tuhan, ya, membangun rumah Allah. Setiap kita adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah. Amin. Ya, saya percaya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembangunan rumah Allah, kalau kita melihat kepada gereja mula-mula, ya, mereka berkumpul setiap hari. Mereka mengorbankan waktunya. Nah, di dalam pembangunan rumah Allah, kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada yang mau rela untuk mengorbankan, ya, untuk berkorban, untuk membangun rumah Allah, ya, tidak mungkin rumah Allah akan terbangun. Tidak mungkin, ya. Tentunya harus ada kerelaan hati berkorban, ya, demi Allah, demi cinta kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya ingat di dalam Kisah Rasul ini persis seperti dulu awal mula kami bersama-sama membangun gereja Pelita Community ini. Ya, bersama-sama dengan teman, saya ingat seperti Kisah Rasul ini, ya. Pertama itu kami mengorbankan waktu kami. Nah, seperti di dalam Kisah Rasul itu, di dalam Kisah 2 ayat 42b, ya, mereka berkumpul, mereka memecah-mecahkan roti, ya, mereka sediakan waktu, setiap hari mereka memecah roti, makan bersama-sama, dan mereka saling mengajar, saling mendoakan, ya. Nah, itu sangat luar biasa. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat akan perintisan gereja awal mula-mula Pelita Community ini, ya. Awal mulanya kami berkumpul, sering hampir tiap hari kami berkumpul, hampir tiap hari kami ngobrol, minum kopi, ya, dan hampir tiap hari. Dan bagi kami terkadang kami saking asik, saking cintanya untuk pelayanan, untuk membangun rumah Allah, kami kadang-terkadang dari jam 7 malam ngobrol, bicarakan dan mendoakan, membahas tentang firman. Itu terkadang bisa sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Wow, kenapa bisa begitu? Ketika saya merenungkan ini, itu adalah karena begitu bergairahnya untuk membangun rumah Allah, begitu bersemangatnya untuk membangun rumah Allah. Kalau tidak ada begitu semangat, tidak ada begitu cintanya kepada Tuhan, tidak mungkin itu dapat dilakukan. Ya. Jadi kenapa sampai demikian? Itu karena cintanya kepada Allah. Jadi pelita ini dibangun, saya merenungkannya seperti gereja mula-mula kami berkumpul, ya. Seperti di firman Tuhan juga di ayat yang Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45 itu, di sana gereja mula-mula mereka menjual hartanya, mereka memberi, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memberi untuk orang yang membutuhkan. Nah, saya teringat Pelita Community ini ketika ingin membeli sebidang tanah yang cukup mahal, ya. Ketika kita umumkan bahwa kita ingin memberi sebidang tanah untuk membangun gereja, untuk membangun gedung gereja, kita hanya baru membeli tanah saja, kita umumkan. Wow, luar biasa sekali, ya. Banyak sekali orang mau berkorban, banyak sekali orang menjual, bahkan emas, anting-anting, cincin, gelang, bahkan ada yang menjual mobilnya, bahkan ada yang
menabung untuk anaknya sekolah, tapi uangnya dia serahkan kepada gereja. Tetapi saya melihat jemaat yang demikian, Tuhan bela. Saya melihat mereka yang memberi dengan antusias, memberi dengan semangat. Mereka mau berkorban dengan uang, dengan harta mereka. Tuhan menggantikannya berlipat-lipat kali ganda. Saya melihat mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Saya tahu siapa-siapa saja, orangnya siapa saja yang memberi. Orangnya siapa saja yang memberi emas, memberi mobilnya dijual. Dan mereka diberkati. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Ya, saya percaya kalau kita rela berkorban, ya, kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, kita harus berani. Amin. Ya, saya juga mengalami demikian. Ketika Tuhan berbicara kepada saya tidak pernah menolak karena saya tahu itu suara Tuhan, saya taat dan saya lakukan itu. Dan saya diberkati dan saya diganti sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya. Sungguh Allah kita itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita membangun rumah Tuhan, kalau ada suara Tuhan, ada suara Roh Kudus berbicara kepada kita, apapun itu lakukan, apapun itu kerjakan. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah gentar. Amin. Saya percaya Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Ya, luar biasa. Ya, dia dalam pengorbanan kita, kerelaan kita, tentu bukan hanya sekedar uang, bukan sekedar waktu, bukan sekedar itu, tetapi kita perlu mengorbankan juga tenaga, pikiran kita. Ya, banyak hal. Terkadang kita dikecewakan, tapi tidak apa-apa. Percayalah. Ya. Nah, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, amin. Ya. Nah, saya rasa di zaman sekarang ini adalah zaman anugerah. Ya. Tuhan tidak suruh kita lakukan yang lebih berat, yang lebih seperti apa, tidak. Tuhan memberikan kita waktu, ya. Tuhan memberikan kita anugerah, itu tidak memberatkan kita. Ya, zaman ini adalah zaman yang anugerah. Amin. Ya. Patut kita bersyukur. Ya, kalau kita melihat kepada zaman dulu, kita mau belajar di dalam satu toko di dalam Alkitab itu, ya. Nah, kita buka Alkitab kita 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, saya bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, ini kata Paulus ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih suka lagi, aku lebih banyak berjeri lelah. Nah, dengarkan baik-baik ya. Lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Nah, Paulus sampai lebih sering di dalam penjara, bukan sekali tapi sering ya. Dia sering di penjara, kenapa? Karena firman Tuhan, karena dia membangun rumah Allah, karena dia membangun manusia. Ya, bahkan apa? Didera, di luar batas, ya, kerap kali dalam bahaya maut. Terus, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus, ya, tiap kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, bayangin. Ya, sampai dilempari dengan batu. 3 kali mengalami apa? Karam kapal. Wow, sungguh mengerikan sekali. Ya, sehari apa? Semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus, ya, sungguh saya kenapa saya mau baca ini pelan-pelan supaya kita merenungkan. Paulus begitu dahsyatnya dia berkorban. Ya, nah dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahkan di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, nah terus aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Nah,
Bayangin Rasul Paulus sampai tidak tidur, ya. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, ya. Berpuasanya ini apa? Bukan karena dia ingin berpuasa, tetapi karena dia tidak makan, ya, kedinginan dan tanpa pakaian, ya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wow, amin. Luar biasa sekali. Kita belajar daripada Rasul Paulus ini, ya, begitu luar biasanya dia. Ya, tidak peduli akan hidupnya, tidak peduli dengan keadaannya. Kenapa saya mengangkat ayat ini? Supaya kita sadar saat sekarang ini terkadang banyak sekali anak-anak Tuhan mengatakan, wow, aku udah capek, aku udah begini dan begitu, aku udah lelah, aku dikhianati, dikecewakan. Ya, bahkan aku salam dengan pendetanya, pendeta tidak mau lihat wajah saya. Sakit hati, kecewa, belum apa-apa. Ya, kalau kita lihat Rasul Paulus, ya, apapun yang kita kerjakan saat ini belum apa-apa dibanding dengan Rasul Paulus. Bayangkan aja karam kapal 3 kali, ya, sehari semalam di tengah laut. Oh, ketika saya merenungkan ini sehari semalam di tengah laut. Jangankan sehari semalam, kalau suruh saya terjun ke laut, dalam waktu suruh 2 jam aja, saya udah ketakutan setengah mati. Kenapa? Di otak saya sudah berpikir, ya, saya berpikir apa? Ikan hiu. Bagaimana kalau ikan hiu datang? Wow, ya, ini sehari semalam di laut, luar biasa sekali. Jadi pengorbanan kita ini sebenarnya, ya, saat ini hanya biasa-biasa, enggak ada apa-apanya, ya. Jadi kalau saya melihat hal ini, kenapa Rasul Paulus begitu giginya, begitu luar biasanya mau berkorban, ya, tidak peduli dengan nyawanya, tidak peduli dengan hidupnya, bahkan enggak makan dia, kedinginan, ya, tetapi dia tetap semangat, dia tetap membangun rumah Tuhan, dia tetap membangun jemaat, dia tetap memelihara jemaat-jemaat. Luar biasa. Ya. Nah, saya percaya di dalam kita membangun gereja ini, kalau kita tidak ada orang-orang yang bersama-sama merelakan, berkorban untuk membangun bersama-sama, gereja ini tidak mungkin bisa dibangun. Amin. Saya percaya, ya. Gereja Pelita Community di Jakarta ini, karena ada orang-orang yang bersemangat, karena ada orang-orang yang cinta Tuhan, yang ingin membangun rumah Tuhan, ya, tidak kenal lelah, ya, mau berkorban buat Tuhan. Amin. Ya, saya percaya luar biasa. Dan saya percaya ke depan, kalau kita mempraktekkan ini, ya, Gereja Pelita Community Jakarta ini akan terus berkembang. Amin. Ya, dahsyat. Wow. Saya percaya, ya. Pasti. Ya. Mari kita sama-sama bergandeng tangan. Bersama-sama kita membayar harga, berkorban, ya. Nah, di dalam pengorbanan ini, kalau saya melihat kenapa Paulus begitu mau berkorban atas seluruh hidupnya, satu hal yang saya pelajari adalah karena dia begitu cinta kepada Tuhan. Amin. Karena dia begitu cinta kepada Tuhan, oleh sebab itu dia rela berkorban semuanya demi untuk Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Nah, di dalam berkorban tentu ada cinta, ya. Nah, cinta yang katanya cinta itu cinta kepada Tuhan, tentu ada pengorbanan. Amin. Ya. Kalau tidak ada pengorbanan, jangan katakan engkau cinta kepada Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mau berkorban sedikit pun buat Tuhan, jangan katakan engkau cinta Tuhan. Banyak sekali orang berkata dia cinta Yesus. Banyak sekali orang berkata demikian. Tetapi berkorban sedikit pun tidak mau. Ya. Nah, kita enggak usah contoh jauh-jauh, kita lihat aja orang yang sedang pacaran, ya. Orang yang sedang pacaran.
Kalau sedang pacaran, kalau ngomongnya cinta, tapi tidak berani berkorban apa-apa, ya, saya meragukan orang yang katanya cinta, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, kalau ada cowok disuruh minta tolong untuk nganter, nggak mau, ya, berkorban sedikit pun, artinya tuh cowok belum tentu cinta sama kamu, ya, belum tentu, ya. Jangan cepat-cepat percaya dengan rayuan gombalnya, amin. Demikian juga keluarga, pas suami istri sama saja, ya. Suami istri kalau bilang cinta, tapi kalau tidak pernah berkorban, ya, buat pasangannya, saya meragukan cintanya, ya. Seberapa besar pengorbananmu, sebesar itu juga cinta kamu, ya. Kita dapat menilai pengorbanan seseorang, ya, dapat menilai cinta seseorang lewat pengorbanan dia, ya. Apalagi zaman sekarang, saya mau ingatkan, banyak sekali orang berkata mengasihi orang tua, cinta dengan orang tua, ya. Nah, kalau kita lihat, banyak sekali orang ketika orang tua meninggal baru menangis terseduh-seduh, menyesal, ya. Antara dua, menyesal atau cuma menangis untuk menjadi topeng supaya orang melihat bahwa wow, kamu sayang dengan orang tua, kamu mengasihi orang tua. Ya, ada dua hal, ya. Jadi sesungguhnya engkau cinta kepada orang tua atau tidak, waktu dia masih hidup, disitulah kita akan melihat engkau sungguh-sungguh mencintai orang tuamu, engkau sungguh-sungguh mengasihi orang tuamu. Coba kita renungkan, sejauh apa, seberapa besar pengorbananmu kepada orang tuamu, ya, amin. Engkau yang menilai sendiri, engkau yang merenungkan, ya. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan, ya? Yesus Tuhan kita, Bapa kita, dia sudah berkorban buat kita, dia mati, dia rela mati buat kita semua. Bahkan nyawanya dia pertaruhkan. Amin. Ya. Nah, kalau Yesus sudah berkorban buat kita, ya, artinya kita berhutang kepada Tuhan. Artinya kita berhutang kepada Tuhan. Ya, kita harus membayarnya. Memang kita tidak sanggup membayarnya, nyawa, ya. Paling tidak pun, ya, dengarkan Tuhan, dengarkan Roh Kudus dan taat, lakukan, ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah suruh kita berkorban sampai melebihi kekuatan kita, sebab firman Tuhan katakan, ya, pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi daripada kekuatanmu, ya. Wow, Tuhan Bapa kita luar biasa. Amin. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit kesaksian saya. Ya. Waktu saya mau ke Singapura, ya, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, berikan saya jiwa-jiwa. Berikan saya jiwa untuk saya layani. Ya. Nah, ketika saya sampai di Singapura, Tuhan ingatkan saya, ada seorang paman saya. Ya. Saya datang, saya kunjungi dia dan saya berdoa, Tuhan, kalau memang paman saya yang engkau kasihi, engkau ingin dia mengenal engkau, Tuhan, pakai saya mau lakukan. Nah, ketika saya datang ke rumahnya, saya cerita, saya ngobrol. Waktu saya datang, dia marah-marah. Ya, dia marah-marah. Kenapa dia marah? Karena dia masih pai-pai. Wow, dia marah kepada koko saya, dia marah kepada saya. Tapi saya diam dan saya berdoa dalam hati. Saya bilang, Roh Kudus, berikan saya hikmat. Saya percaya engkau sedang mengerjakan sesuatu, beri saya hikmat untuk saya menyampaikan kepada dia kebenaran yang daripada engkau. Berkati urapi perkataan hambamu ini. Ketika dia selesai marah-marah,
saya bicara dengan dia, saya bilang dengan paman saya bilang begini, paman, kami orang Kristen bukan orang yang kurang ajar. Kalau ada orang Kristen yang kurang ajar, yang tidak menghormati orang tua, itu bukan anak Tuhan. Itu bukan orang Kristen, bukan orang pengikut Yesus. Nah, dia mulai bingung. Saya bilang, kalau orang Kristen, kenapa dia tidak sembahyang leluhur? Ya, kenapa? Karena di Alkitab sudah tulis, orang meninggal itu hanya 2 jalan, ke surga atau ke neraka. Jadi tidak mungkin bisa kembali. Orang Kristen diajarkan untuk apa? Anak-anak Tuhan diajarkan apa? Di dalam firman Tuhan katakan apa? Hormatilah orang tuamu, kasihilah orang tuamu. Selagi mereka masih hidup, bukan setelah meninggal. Oleh sebab itu hari ini saya datang karena Tuhan sayang pada paman. Ya. Nah, saya katakan demikian. Karena saya menghormati paman. Karena saya mengasihi paman. Di situ dia mulai lembut hatinya, mulai berpikir. Ya. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Ya. Nah, ketika saya datang kedua kali, saya berbicara, saya kasih kesaksian bagaimana Tuhan itu mengasihi saya, bagaimana Tuhan menolong saya. Ya. Ketika saya datang ketiga kali lagi, dia sudah berkata kepada saya, dia bilang, benar kamu bilang, tidak ada manusia yang bisa tolong saya, tidak ada manusia yang bisa tolong kita. Hanya Tuhan, dia bilang. Wow, luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan. Ketika saya datang yang keempat kali lagi, dia bilang kepada saya sudah ke gereja, saya mau baptis, dia bilang. Benar, apa yang saya kerjakan ini nggak ada gunanya, sia-sia. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ya kita kalau mau melayani seseorang, sebaiknya kita berdoa, biarlah Roh Kudus yang bekerja, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepintaran kita. Tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja. Saya percaya ketika Roh Kudus bekerja, ya, orang itu akan dijamah, orang itu akan dibukakan pikirannya, orang itu akan dibukakan supaya tahu kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Ya. Nah, jadi saya belajar di dalam pengorbanan saya, ya, saya juga pernah mengalami kekecewaan, sakit hati. Kenapa? Karena orang yang saya tolong, ya, justru berbalik menikam saya dari belakang. Tentu saya sakit hati sekali. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya belajar daripada Yesus. Ya. Banyak sekali orang yang saya tolong, tetapi mengecewakan saya, tetapi membuat saya sakit hati, bahkan ingin menghancurkan saya. Saya melihat dalam hal ini ada apa? Pertama, memang orang itu saya melihat ada keserakahan yang terjadi dalam hidupnya. Ya, ada keserakahan yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang saya belajar, ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya merenungkan bagaimana Yesus berkorban, saya merenungkan bagaimana Paulus berkorban, saya merenungkan bagaimana Abraham berkorban, semua karena cintanya kepada Tuhan. Wow, saya menyadari semuanya itu. Ya, memang saya dikecewakan, sakit hati, ya. Tetapi saya belajar daripada Yesus untuk tidak kecewa, untuk tidak sakit hati, untuk tidak membalas. Ya, saya belajar daripada Yesus. Satu hal yang lain yang saya belajar dari Yesus itu mengampuni. Ketika Yesus disalib, di atas kayu salib, Yesus katakan kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Wow, luar biasa. Ketika saya merenungkan perkataan Yesus ini, saya berkata kepada Tuhan, Bapa, selama ini memang saya sakit hati, saya kecewa, ya, saya ingin membalas. Tetapi saya belajar daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Aku mau mengampuni setiap orang. Aku mau mengampuni mereka. Dan aku melepaskan pengampunan. Dan aku belajar
untuk mengasihi. Aku berdoa buat mereka. Aku mengampuni mereka, ya. Tetapi satu hal yang lebih dalam lagi yang saya lihat adalah apa? Rencana Allah dalam hidup saya. Rencana Allah dalam hidup saya. Kenapa saya diproses seperti itu? Karena Tuhan ingin saya lebih sempurna, Tuhan ingin saya sempurna, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin kita menyadari, pertama, pengorbanan kita itu karena kita cinta Yesus. Karena kita cinta Yesus. Amin. Kalau kita tidak cinta Yesus, kita tidak mungkin mau berkorban. Amin. Ya, yang kedua, yang kita belajar dari pengorbanannya apa? Tujuan pengorbanan adalah apa? Membangun rumah Allah. Ya, pengorbanan kita pertama karena kita cinta Yesus. Yang kedua karena kita ingin membangun rumah Allah. Karena itu memang Tuhan, karena Yesus sudah pesan. Ya, Tuhan Yesus perintahkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, ya, pengorbanan itu karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Bukan kita yang mau, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Amin. Seperti Yesus katakan, apa yang aku kerjakan, aku melihat, ya, aku dengar dari Bapa. Demikian apa yang kita kerjakan ini, ya, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang luar biasa, tetapi Roh Kudus yang luar biasa itu di dalam kita yang mengerjakannya. Amin. Ya. Nah, poin keempat, yang terakhir, pengorbanan adalah suatu proses menjadikan kita sempurna. Amin. Ya, saya percaya kalau kita dalam proses, artinya kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita percaya dan saya percaya setiap kita akan disempurnakan. Setiap kita dalam pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Amin. Amin buat firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Kami Tuhan, sungguh Tuhan, ingin menjadi berkat. Kami ingin Tuhan, mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang Kau kehendaki Tuhan, kami rela Tuhan mengerjakannya Tuhan. Kami tidak peduli dengan keadaan kami. Kami tidak peduli Tuhan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berikan kami kekuatan. Urapi setiap kami Tuhan. Tuhan, mari kita angkatkan tangan. Bapa, kami mengangkatkan tangan kami Tuhan. Sebagai tanda kami mau berserah kepada Engkau. Sebagai tanda kami Tuhan mengangkatkan tangan ini Tuhan. Kami mau Tuhan tunduk, kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Setiap perintah-Mu Tuhan, setiap Tuhan tuntunan dan pimpinan-Mu Tuhan, kami mau Tuhan lakukan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau sedang menggenapi hidup kami kepada rencana-Mu Tuhan yang besar, kepada rencana-Mu yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan sangat menguatkan dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Aceh yang sangat menguatkan dan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati keluarga dan pelayanan Pastor Aceh. Haleluya. Ada beberapa informasi juga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai ibadah online PCC Jakarta. Ibadah online kita akan terus diadakan secara online sampai akhir bulan Juni ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, dan tetap beribadah di rumah.
Dan apabila Bapak Ibu Saudara ada yang membutuhkan sesuatu, entah vitamin atau kebutuhan mengenai kesehatan, jangan sungkan untuk menghubungi hotline kami. Kami sebisa mungkin dan semaksimal mungkin dapat mengusahakan untuk kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kami tidak bisa berjanji terlalu muluk-muluk, tetapi kami akan berusaha sebisa mungkin kami untuk mensuplai kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan. Yang kedua, mengenai POD, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, setiap minggu 1, ke-3, dan ke-5 kita ada POD. Untuk POD kita, untuk di Jakarta koordinatornya Monik, dan yang di Tangerang koordinatornya adalah Bella. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum join POD, dapat menghubungi saudari Monik dan saudari Bella. Dan yang ketiga, untuk mengenai laporan keuangan PCC Jakarta, setiap bulan seperti biasa kami menampilkan laporan keuangan yang biasanya kami tempel di gedung ibadah, tetapi karena kita tidak dapat bertemu, kami akan tampilkan setelah ibadah di Warta setelah ibadah online ini berakhir. Jadi tetap stay tune di ibadah online hari ini. Nanti akan ada Warta setelah ibadah online hari ini. Dan itu saja informasi yang saya ingin saya sampaikan. Mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan melalui Pastor Aceh. Kami percaya Tuhan setiap firman yang sudah disampaikan oleh beliau dapat tertanam dan bertumbuh dalam setiap hati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat menguatkan kami dari hari semakin hari Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang boleh menguatkan kami semua Tuhan di tengah masalah yang kami hadapi, di tengah masa-masa yang sulit. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan nyata dalam setiap hati kami Bapa. Kau berkati juga pelayanan Pastor Aceh Tuhan, berkati keluarganya. Apapun yang ia lakukan, biarlah Tuhan Kau yang selalu memberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan beliau dapat menjadi berkat dimanapun beliau berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami Tuhan. Kiranya Bapa Kau berkati jemaat PCC Jakarta. Engkau yang melihat setiap pergumulan mereka, setiap kebutuhan mereka Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan Engkau yang selalu Tuhan menjaga setiap kami. Engkau yang menemani kami Tuhan untuk melewati masa-masa ini Bapa. Kami percaya Tuhan walaupun ibadah kami online, kami tidak dapat bertemu secara langsung Tuhan, secara rutin Bapa, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tetap ada di setiap kami ya Bapa. Dan kasih-Mu nyata Tuhan dalam setiap jemaat PCC Jakarta Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami selalu Tuhan kesehatan dan kekuatan agar kami semua Tuhan dapat lebih lagi Tuhan bekerja Tuhan di ladang-Mu ya Bapa. Agar kami Tuhan dapat selalu maksimal dalam melakukan pekerjaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan kami juga rindu berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, untuk Ko Irfan dan Ko Peter dan para penatua PCC Jakarta ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap pemimpin kami, berikan kebijakan Tuhan, berikan hikmat selalu Bapa, agar melalui mereka Tuhan, jemaat-jemaat boleh diberkati juga ya Bapa. Melalui mereka Tuhan dapat selalu memberkati Tuhan, berkati pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada, berkati keluarganya juga dan setiap pekerjaan yang dilakukannya Bapa, biar selalu boleh berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tutup Tuhan ibadah online kali ini Tuhan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu hadir dan selalu ada dalam setiap hati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Baik saudara-saudara, mari angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia.
Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. My song will be now forever my song will be, and forever my life will sing your praises, Lord, your praises, Lord.